Yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada? Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Kamu aja? Kamu ya? Sama? Sakit ketiga ini? Hari ini kita masuk dalam materi BK. Judulnya apa? Jaga konsistensi. Sekarang saya minta kalian berpasangan berdua. Berdua, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Ya, ada dapat pasangan? Yang cowok ada dapat pasangan? Ada berdua ya. Ada satu yang nggak kebagian gitu yang cewek. Nggak apa-apa. Kita ikutin aja ya. Di sini, kita akan main. Apa yang kita mainkan? Tukar kepala tangan. Dalam kerangka permainannya, ini kalian berpasang-pasangan. Kemudian kalian switch kan berdua, switch. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Ingat, yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Sekarang kalian switch. Ayo switch sampai dapat yang menang dan kalah. Sudah ingat siapa yang menang yang kalah sudah tahu? Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Nah sekarang si A yang menang ini kepalkan tangannya sekuat mungkin seperti sedang memegang barang berharga. Yang menang tadi yang jadi A, kepalkan tangannya seperti itu. Kemudian si B bertugas untuk membuka kepala tangan si A. Yang kalah berusaha untuk membuka kepala tangan si A. Gimana caranya supaya bisa terbuka? Ayo, boleh coba sekarang. Ayo, gimana caranya? Semakin kita coba buka genggamannya, semakin keras pula genggaman kawannya. Ada yang berhasil? Nah, berhasil. Ada lagi? Ada yang berhasil. Nah, gimana perasaannya ketika kita menggenggam tadi? Kenapa pada akhirnya terbuka? Tarik jarinya. Sakit? Ada yang kena cakar? Nah, jadi terbuka karena apa? Karena ada paksaan. Jadi yang si B tadi memaksa si A untuk membuka. Tadi dia kencang kali, mungkin karena dia sakit atau karena dia takut, akhirnya dia buka kepalanya dengan terpaksa. Kemudian kita buat ronde kedua. Di ronde kedua ini gantian. Mana itu tadi? Pada ronde kedua ini gantian. Yang B mengepalkan tangan. Yang B mengepalkan tangan. Yang A yang menang tadi berusaha membuka kepala tangan si B, tapi dengan cara apa? Tidak boleh disentuh. Gimana? Gimana caranya? Ayo, nggak boleh disentuh. Ayo, gimana caranya membuka kepala si B tanpa menyentuh si B? Pakai duit. Pakai duit. Boleh, sini. Boleh coba. Apa menyentuh?
Terbuka? Udah? Terbuka sendiri? Terbuka Bu. Nah, ada yang terbuka sendiri? Oke. Jadi di sini kita diskusi dulu. Untuk si B, apakah gampang membuka kepala si A? Gampang. Apa yang kamu lakukan tadi untuk membukanya? Kita lihat tangannya. Akhirnya terbuka. Ya. Terus kenapa saat B berupaya membuka tangan A, si A itu mengepalkan tangannya kuat-kuat, semakin dipaksa semakin kuat. Nah, tadi ada yang tidak berhasil kan buka tangan kawannya, kepalanya? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, yang tidak berhasil makin berusaha dibuka kepala, makin kuat gambarnya kepalanya. Nah, itu kenapa kira-kira? Karena nanti ada kita bahas. Kemudian di ronde kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk membuka kepala tangan si B? Ada nggak? Nggak ada. Karena apa? Karena tujuannya si B ini harus membuka kepalanya dengan kesadaran. Kalau ronde pertama tadi dia terbuka karena terpaksa, di ronde kedua dia hanya akan terbuka ketika muncul kesadaran. Kalau kita nggak punya kesadaran, maka kepala tadi nggak akan terbuka. Lebih sulit yang mana? Ronde 1, ronde 2? Ronde 2, ya benar. Untuk memulihkan kesadaran itu lebih sulit daripada paksaan. Lanjut. Sini ada kesadaran versus paksaan. Mengapa kita tidak suka dipaksa? Menurut Abraham Maslow, ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, masuk materi kita ini adalah ingin dihargai otonominya atau daerahnya, ingin dihargai. Nah, jika otonomi kita diusik, maka radar anti-persuasi akan aktif. Apa itu radar persuasi? Radar anti-persuasi ini ketika ada ajakan, suruhan, himbauan, maka dia menolak atau menantang himbauan atau ajakan tersebut, dan muncullah reaksi resistensi. Resistensi ini jika muncul maka perintah akan diabaikan dan larangan akan menjadi rekomendasi. Makanya kalian kalau misalnya nih, nah ini ada contoh nih, kita lihat contohnya dulu. Agak connect suaranya. Enggak? Coba. Di sini, ini kalian tahu nggak ini siapa? Ini bintang Emma. Namanya bintang Emma. Ini dia lagi siap-siap mau sholat. Terus tiba-tiba mamanya teriakin, Emma sholat. Respon si bintang Emma ini apa tadi? Langsung resisten. Padahal dia udah mau sholat, tapi diingatkan sama mamanya, disuruh sama mamanya, dia males. Karena apa? Karena dia merasa otonom akan harga dirinya itu terganggu. Nah, makanya muncullah reaksi resistensi. Perintah akan diabaikan, larangan akan menjadi rekomendasi. Ini
Ada nggak yang punya pengalaman kayak si Bintang Emon? Ada? Sering nggak sih rasanya? Sering kan? Nah itu dia. Karena apa? Karena kita merasa daerah otonomi kita terganggu ketika kita dapat suatu perintah atau suruhan. Karena pada dasarnya kebutuhan kita ini adalah yang dihargai. Nah, sekarang ada 10 tombol ajaib dalam daya perintah dalam diri. Sebenarnya ada 10 ya, ada kesenangan, kebanggaan, pengetahuan, minat, tujuan, kebutuhan, tantangan, keyakinan, dan makna. Nah, kita pelajari di sini fokus di 5 dulu aja, yaitu kesenangan atau joy, kebanggaan atau pride, keingetahuan atau curious, kemudian ada manfaat atau benefit, dan terakhir ada tantangan atau challenge. Gimana caranya supaya kita bisa mengaktifkan tombol perintah ini? Supaya kita punya kesadaran. Ketika kita punya kesadaran kita akan bergerak sendiri. Kita tidak butuh orang lain untuk menyuruh kita. Gimana caranya mengaktifkan tombol ini? Kalian boleh kasih pertanyaan pada diri kalian. Apa yang kalian senangi? Kegiatan apa yang membuat kalian bangga? Atau kenapa kalian pengen coba ini terus? Kalian mungkin kan merasa oh ini pengetahuan yang bagus untuk pelajari terus-terusan gitu. Terus untuk manfaatnya apa manfaatnya dari yang kalian kerjakan? Dan tantangannya juga, misalnya nih ada kalian main bola terus setiap hari, tapi kalah terus, tapi kalian tetap main terus, karena apa? Bisa jadi karena di situ merasa ada tantangan atau challenge yang terus, makanya jadinya konsisten. Kalian main bola terus. Oh dihubungkan dengan pelajaran misalnya PR. Itu yang jarang atau suka malas kerja PR, ada nggak tombol itu? Ada tidak? Tidak. Karena apa? Karena saya belum punya kesadaran, belum ada kesadarannya, sehingga belum ada tombol yang aktif. Nah kita harus mengaktifkan dulu, kita harus cari tahu dulu dalam sesuatu yang kita kerjakan apa yang kita senangi dari situ. Entah itu ada kebanggaan di sana, atau ada pengetahuan. Nah kalau misalnya masalahnya di PR, kalian ingin tahu tidak? Kalau kalian ingin tahu kesadarannya itu aktif, kalian ingin tahu, maka PR-nya akan dikerjakan sendiri tanpa perlu diingatkan, tanpa perlu membangkitkan resistensi tadi atau anti-persuasi tadi. Nah, sekarang biasanya kita pakai disiplin ini, disiplin biasa. Faktornya faktor eksternal. Tahu faktor eksternal itu apa? Eksternal itu dari luar. Kayak misalnya, kalian sholat zuhur, karena apa? Karena peraturan disuruh. Ya, kalau nggak sholat dihukum, dicatat, masuk catatan ya, yang tidak sholat. Jadinya jatuhnya apa? Paksa. Nah, kita akan balik menjadi disiplin positif. Ya sholat karena apa? Ada kesadaran internal. Internal apa? Internal itu dari dalam diri kita. Jadi kita tidak sadar sendiri kalau itu merupakan tanggung jawab kita. Maka kita akan bergerak untuk sholat sendiri tanpa harus ada yang menyuruh atau mengingatkan. Karena kita bukan merasa itu suatu paksaan, tapi merasa itu suatu kewajiban. Nah, seperti itu. Ya, membentuk kepatuhan nih, disiplin yang sering kita terapkan. Nah, kita akan beralih dari disiplin positif yang menunjukkan rasa tanggung jawab. Kalau dengan paksaan ini, biasanya dia akan jangka pendek. Karena apa? Karena ketika
yang memaksa, maka kebiasaannya tetap berjalan atau berhenti? Ya, apa berhenti? Berhenti. Nah, ketika kita dipaksa, yang memaksa kita sudah tidak memaksa, maka kebiasaan yang biasa kita lakukan itu terhenti. Makanya dia sifatnya jangkanya pendek. Tapi kalau kalian melakukan disiplin positif, ini jangkanya panjang. Karena apa? Karena ini dari dalam diri kalian sendiri. Kalian yang ingin, kalian merasa bertanggung jawab dan melakukan itu. Makanya perubahan perilakunya biasanya lebih mendalam dan jangka waktunya panjang. Sekarang gimana cara kebiasaan itu terbentuk? Kebiasaan itu terbentuk melalui 4 unsur ini. Adanya petunjuk atau cue, adanya gairah atau craving, kemudian respon atau tindakan, dan reward ganjaran. Untuk kita bisa membentuk kebiasaan baik, yang pertama, apa ini tadi? Cue atau isyarat. Nah, buat kebiasaan itu terlihat, semisal gini, apa ya? Nanti dulu deh, yang ini dulu deh. Kita ibaratkan ini sebuah handphone ya. Tiba-tiba handphone bunyi. Tiba-tiba handphone kita bunyi. Nah, itu merupakan suatu, walaupun handphone kita jauh, tapi kita dengar tuh ada notifikasi suara telepon. Enggak, nah itu sebagai petunjuk. Kemudian kita jadi penasaran, itu telepon atau WA atau cerita sumpah. Kita jadi pengen tahu itu siapa. Nah, ini yang masuk ke dalam daerah. Kemudian responnya apa? Responnya kita pergi. Gimana kita tadi? Kita sampai di rumah kita. Kita lihat siapa yang menghubungi tadi. Kemudian rewardnya apa? Kita baca chatnya. Kemudian kita mendapatkan informasi yang baru, atau mungkin kita merasa ada yang menemani atau hilang, menghilangkan rasa jenuh saat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang di sini coba kita ibaratkan gini. Semisal kamu ingin membangun kebiasaan baru. Kebiasaan barunya itu mungkin bikin lari sore. Kalau sekarang di kota-kota itu banyak anak-anak lari-lari sore, jogging, gaya-gayanya agak-agak unik-unik gitu. Nah, untuk lari sore itu kan kalian butuh latihan dulu, latihan fisik dulu. Gak bisa yang kalian langsung 10 kilo langsung sekali lari. Kalau kalian buat 10 kilo sekali lari, nanti akan muncul yang namanya dinosaurus ini, atau ada di dalam kepala kita ini namanya reptilian brain. Namanya reptilian brain. Jadi ketika kalian langsung bikin larinya itu 10 kilo, maka yang terjadi apa? Alarm kepala kita itu tuh aktif. Siapa yang mengaktifkan si reptilian brain? Karena apa? Karena dia merasa itu suatu ancaman. Jadi untuk hari pertama kalian langsung lari targetnya 10 km. Nah, ini kan suatu perubahan yang ekstrim yang biasanya kalian nggak pernah lari langsung lari 10 km.
membangunkan alarm di kepala kita sebagai suatu ancaman. Jadi dia akan menolak. Dia akan terus berusaha untuk menolak, jangan untuk melakukan aktivitas ini. Mungkin di hari pertama, kedua masih semangat berlari 10 km, tapi hari ketiga atau 4 dan seterusnya semangatnya itu udah hilang, habis. Kenapa? Karena dinonya tidak bisa diam, reptilnya tidak bisa diam. Reptil itu aktif dia untuk menahan kita untuk tidak melakukan aktivitas itu. Jangan buat. Karena apa? Karena perubahannya ekstrim. Supaya perubahan ini menjadi konsisten, kita harus melakukan perubahan ini jangan terlalu ekstrim. Perubahannya dikit-dikit aja. Kayak misalnya, nih kita lari 1 km aja dulu. Kita lari 1 km. Dengan lari 1 km saja, si reptil tadi nggak bangun, dia tetap tidur sampai akhirnya ini akan menjadi konsisten. Jadi walaupun sedikit, tapi dia konsisten. Bahkan kadang dia kelebihan dari targetnya. Nah, jadi untuk kesadaran untuk membiasakan kita menjadi konsisten itu, biasakan perubahannya itu sedikit-sedikit. Tidak membangunkan sudah tadi. Karena kalau kita yang sudah bangun, maka aktivitas kita akan terlambat, kita akan dihalangi, akan dihadang. Makanya dia jadinya konsisten. Tapi kalau sedikit-sedikit, dia masih akan konsisten. Nah, balik kita di sini. Bagaimana kebiasaan terbentuk? Untuk membentuk kebiasaan baik kita bentuk, kebiasaan buruk kita hilang. Sekarang, kalau misalnya kita ingin membuat kebiasaan baik, itu ya tadi lari pagi ya misalnya, atau lari sore, itu buat dia terlihat. Apa yang terlihat? Sepatu larinya buat dia terlihat. Atau kalian tempelkan di kamar jadwal, hari ini harus latihan berapa meter, jam segini, pokoknya nampak tuh dengan visual kalian itu terlihat. Nah inilah cluenya, isyaratkan. Kemudian ada keinginan. Nah, buat lari itu jadi menarik. Entah itu kita sambil lari, kita sambil bersosialisasi, ketemu tetangga atau ketemu yang lain, sambil ngobrol di jalan, atau bisa jadi mendengarkan musik juga. Itu kan ada sesuatu yang menarik. Bisa lari sambil mendengarkan musik gitu. Kemudian ada kemudahan. Nah, ini dia tadi yang sangat kita pertimbangkan. Ketika kita terlalu memaksakan kita berlari 10 kilo, maka hanya bertahan sementara. Buat dia jadi lebih mudah. Larinya hanya singkat, jaraknya singkat dengan waktu yang singkat. Nah, jadi dibuat jadi lebih mudah. Kemudian diberikan dia reward. Rewardnya apa ya? Kalau misalnya dia sudah sampai target, misalnya targetnya hanya 1 kilo, maka aku boleh jajan kemana-mana. Gitu. Atau kalau misalnya mau menghilangkan kebiasaan buruk, apa contoh kebiasaan buruknya? Terlambat bangun. Karena apa? Karena main handphone, ya nggak? Ya, betul. Ada kayak gitu nggak? Nah, jadi gimana cara menghilangkannya? Nah, cluenya ini dihilangkan. Ini si Boki. Cluenya dihilangkan. Ketika cluenya berhasil hilang, maka kita akan kehilangan isyarat. Kamu ngambil Bu? Gimana cara kita untuk menghilangkan kebiasaan buruk? Misalnya itu main handphone sampai larut, sampai akhirnya kita telat bangun, tidurnya telat, bangunnya jadi telat, PR-nya yang keteteran, tidak terkerjakan, sampai sekolah suka telat. Nah, ini dibuat gurunya atau isyaratnya itu tidak terlihat. Gimana cara yang membuat tidak terlihat? Jauhkan HP-nya. Dijauhkan. Jangan lupa untuk dimatikan notifikasinya. Percuma handphonenya jauh kalau notifikasinya hidup. Karena notifikasi itu yang membuat kita berhasrat langsung untuk menggapai itu handphone. Lalu dimatikan notifikasinya. Atau kalau perlu matikan handphonenya.
kita buat list apa yang kamu alami selama kamu main handphone itu. Apa kerugian kamu buat? Tidak kerjaan PR, tidur kurang, ngantuk di sekolah, apa segala macamnya, itu dibuat listnya. Dibuat listnya dampak dari kamu main handphone terlalu malam. Jadi ketika kalian ingin menggapai itu handphone, kalian baca listnya. Kemudian bisa juga dengan kalian menghitung mundur dari 10. Dan kalian ketika kalian ingin mengambil handphone, kalian bisa hitung mundur dari 10. Tujuannya apa? Untuk membuat kalian berubah pikiran. Jadi di situ ada waktu 10 detik untuk membuat kalian berubah pikiran untuk tidak mengambil lagi handphone. Kemudian, kemudahan. Kalau kebiasaan baik kan kita buat dia jadi lebih mudah. Kalau untuk menjalankan kebiasaan buruk, kita buat dia lebih sulit. Gimana cara kita buat dia lebih sulit? Ganti passwordnya. Passwordnya ganti dengan yang lebih sulit passwordnya. Tapi kita tuh buat itu malas membuka itu handphone. Terus reward atau ganjarannya. Buat list penyesalan. Apa yang kamu rasakan selama kamu main handphone? Misal merasa kecewa, merasa rugi. Karena apa? Karena ya itu tadi banyak kegiatan yang nggak berjalan sesuai jadwalnya. Kemudian apa lagi perasaannya kira-kira apa? Selain merasa rugi, apa kira-kira? Menyesal karena sudah banyak membuang waktu misalnya. Terus harus diingat lagi bahwasanya perilaku kalian itu hanya membawa reaksi negatif, tidak ada reaksi positif. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Untuk praktiknya, nih untuk kalian yang suka gangguan tidur telat nih, boleh di-download aplikasi ini nanti sampai di rumah. Ini ada namanya praktik bimbingan membangun kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah ini nanti barcode-nya, kalau saya pakai barcode ya. Ini boleh ditulis di buku kalian. Kalau kalian ingin mendownload e-book ini adalah rahasia ilmu tidur. Ada 17. Nah di sini https://bit.ly/17 ilmu tidur. Nah, di sini kalian boleh download. Di sini juga ada siklus tidur, jadwal yang bisa kalian input di sini. Nah, seperti ini dia. Untuk yang masalah gangguan tidur, ini kalian boleh bikin kita selama 7 hari. Ingat jadwal tidurnya gimana? Bangun tidur jam berapa, tidurnya jam berapa, terus apa yang kamu rasakan? Kalau tidur telat gimana rasanya? Terus kalau misalnya begadang, itu apa penyebabnya? Bisa kalian lihat nih. Seperti ini di rumah. Ya? Ada yang merasa gangguan tidur nggak? Atau tidurnya nggak teratur ada? Ada. Banyak juga sih kayaknya. Nah ini boleh dipakai cara ini, boleh dicatat ini. Ini untuk kalian aplikasikan di rumah. Kalian buat di rumah. Nah harus rutin ya, sehari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari. Nanti kalian akan merasakan apa itu manfaatnya tidur cepat. Kalian akan merasakan perbedaan pada kalian ini sebelum sama sesudah tidur teratur. Terus apa yang harus kamu lakukan juga untuk dapat tidur cepat? Nah, untuk membangun kebiasaan ini ingat tadi ada 4 fase. Yang pertama apa? Cue atau isyarat. Ketika
Dan apa ini lihat? Dan apa ini? Ini apa? Nggak kelihatan nih. Hah? Reward atau ganjaran. Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Jadi dengan tadi sudah diberikan konsep tadi, harapkan kalian semua, ada berapa orang? 27 orang. Ini bisa untuk membangun apa? Paksaan atau kesadaran? Kalian membangun kesadaran sendiri. Jika kalian sudah sadar dengan sendirinya, maka kalian akan bergerak sendiri. Kalian tidak butuh orang lain untuk mendorong, memerintah untuk melakukan aktivitas atau kebiasaan tersebut. Kalian akan aktif dengan sendirinya. Nah, itu adalah tujuan yang harus kita capai dalam jaga konsistensi. Ketika kita ingin konsistensi, tadi kita harus apa? Perubahannya harus langsung ekstrim atau kecil-kecilan dulu? Nah, jadi awal mula kita siklus kita membuat kebiasaan tadi ada 4, terus apa tadi? Reward itu yang terakhir. Yang pertama dulu, terus hasrat. Sudah hasrat tadi apa? Aksi. Sudah aksi baru Nah, itu siklus kita untuk membentuk kebiasaan. Mau dibangun kebiasaan baik atau menghilangkan kebiasaan buruk. Untuk supaya kebiasaan tadi tetap berjalan konsisten, lakukanlah perubahan yang sifatnya tidak menyusahkan, yang tidak mempersulit. Kalau dia sulit, maka siapa yang bangun? Dino reptilian brainnya bangun. Ngapa dia bangun? Menghambat kita untuk melakukan perubahan tersebut. Karena perubahan tersebut dianggap merupakan suatu ancaman yang berusaha untuk dia hentikan. Makanya ketika perubahan ekstrim, maka dia tidak akan menjadi konsisten. Nah, untuk yang tadi kita membentuk kebiasaan tadi konsisten, lakukanlah perubahan dengan sedikit-sedikit dan akan konsisten. Kalau langsung besar itu hanya bertahan 1, 2, 3 hari saja. Tapi kalau sedikit-sedikit dia akan setiap hari alias dia akan konsisten. Oke, sampai di sini sudah cukup pemahaman kita? Sudah. Atau ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah? Oke, sudah jelas ya? Nanti sampai rumah jangan lupa untuk diaplikasikan. Yang merasa bermasalah waktu tidurnya, nah tadi yang saya kasih lihat tadi jangan lupa untuk isi ya. Kalau perlu bukunya ini di download. Nah, ini isi. Ini untuk membangun kebiasaan baru. Kalau kebiasaan baru biasanya reptil tadi pikirnya itu adalah suatu ancaman. Makanya jangan sampai buat reptilnya bangun. Ini sedikit-sedikit aja supaya tidak terasa seperti ancaman. Maka dia akan konsisten. Baiklah kalau begitu, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi minggu depan. Untuk materi hari ini, apa tadi judulnya? Jaga konsisten. Saya harap dan kita harap semua begitu kita kelar dari kelas ini, maka akan muncul tombol-tombol kesadaran internal dari diri kalian sendiri, sehingga tombol itu bisa diaktifkan dan kalian memiliki kesadaran sendiri, sehingga kalian tidak perlu dipaksa lagi